Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, Bapak Mutamakin Billah, dan tak lupa teman-teman IAT kelas C1 yang insya Allah semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang saya kebagian subbab latar belakang munculnya filsafat Islam pada zaman Hellenisme. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Khulukil A'la, yang kedua Amanda Salhia, dan yang ketiga Mbak ST Nazila Fajri. Sebelum saya membahas tentang latar belakang munculnya filsafat Islam pada zaman Hellenisme, saya akan adapun perlu diketahui bahwa pengertian filsafat adalah cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada pencarian sistem kebenaran
Perkenalkan, nama saya Amanda Salhia dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai retakan epistemologi. Pemikiran yang berbeda antara Andalusia Maghribi yaitu pihak barat dan Masyriq yaitu pihak timur adalah penyebab salah satu terjadinya retakan epistemologi. Terjadinya retakan epistemologi tidak hanya dikarenakan semata-mata perbedaan geografis, namun memang kawasan Andalusia Maghribi lebih kepada mempresentasikan rasionalisme empirik, sedangkan pihak timur yaitu Masyriq cenderung iluminatif dan irasional. Retakan epistemologis digunakan sebagai pisau analisis yang tajam untuk mengiris anggapan bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu hal yang sifatnya kontinu atau berkelanjutan. Teori ini digunakan oleh Abid Al-Jabiri untuk membagi sejarah pemikiran Arab Islam menjadi dua. Yang pertama, pemikiran Andalusia Maghribi, dan yang kedua, pemikiran Masyriq. Sekian penjelasan dari saya. Setelah ini dilanjutkan oleh ST yang akan menjelaskan mengenai karakteristik filsafat Barat dan Timur beserta tokoh-tokoh dominannya. Terima kasih. Pada umumnya, filsafat Islam itu terbagi menjadi dua bagian secara garis besar, yaitu filsafat Islam bagian barat dan filsafat Islam bagian timur. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda karena berkembang di daerah yang berbeda, baik dari kebudayaannya maupun dari peradabannya. Filsafat Islam itu filsafat Islam yang bagian timur itu lebih terkenal dengan sifatnya yang religius, di mana di dalamnya itu mereka membahas tentang bagaimana cara mempersatukan umat dengan filsafat yang menyudut kepada ranah keagamaan secara saling berhubungan. Sedangkan filsafat Islam yang bagian barat itu mereka hadir melalui jalan sains. Mereka tidak terlalu disibukkan dengan perlawanan terhadap kekuasaan budaya lokal yang dianggap dapat membahayakan eksistensi akidah mereka. Jika dilihat dari perkembangannya, filsafat Islam Timur itu lebih dominan membahas tentang hal yang berhubungan dengan etika. Berbeda dengan filsafat Islam yang di sebelah barat, di mana mereka itu lebih banyak membahas sains, matematika, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti filsafat Islam yang bagian timur itu tidak sama sekali membahas sains. Sebagai bukti, itu ada beberapa seorang filsuf timur yang menguasai ilmu-ilmu sains. Salah satunya ialah Ibnu Sina yang terkenal dengan kedokterannya. Filsafat Islam di barat yang membahas mengenai alam, mereka itu bersepakat bahwa kekodiman alam itu berarti mereka bersepakat bahwa kehadiran alam ini adalah sebuah konsekuensi logis dengan adanya Tuhan. Berbeda lagi dengan filsafat Islam di timur yang lebih menekankan teori penciptaan dengan emanasi para filsuf-filsufnya, seperti salah satunya ialah Al-Farabi. Tokoh-tokoh dominan filsafat Islam di timur itu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, Ar-Razi, Ikhwan As-Sofa, dan Al-Ghazali. Sedangkan tokoh-tokoh dominan yang filsafat Islam bagian barat itu ada Ibnu Bajjah, Ibnu Rusyid, Ibnu Masyarrah, Ibnu Tufail, Ibnu Sab'in, dan Ibnu Khaldun. Dan jika dilihat dari sudut pandang alirannya, para tokoh-tokoh filsuf tersebut itu berada dan berdiri di atas jalan yang sama, yaitu Islam.